103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri, dan tema kita pagi ini adalah usaha catering daun ketumbar dengan aneka masakan khas Indonesia. Ya, DFM Mania biasanya kalau catering itu kan kita pesan pas ada acara hajatan gitu, misalkan ulang tahun atau acara rapat di kantor. Kebetulan banget di kantor kita lagi ada kue, ada nasi kotak, tapi nggak ada acara apa-apa sih sebenarnya ya pagi ini. Karena kita ada talk show, ini sampel produk DFM Mania dari usaha catering daun ketumbar. Nah, pagi ini juga udah ada narasumber kita, ada Ibu Alo Marhamah, owner daun ketumbar catering. Assalamualaikum pagi Ibu Al. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa Assalamualaikum kabar? semuanya. Alhamdulillah baik. Pink ya Bu temanya pagi ini. Ya kita nggak janjian tapi nggak tahu hari Ya ini. masih senada lah ya. Ya, Harusnya tadi kita pakai kerudung hitam atau Ibu yang pakai kerudung bunga-bunga kayak saya Bu. saya pulang lagi ya. Oh jangan dong. Hitam nggak apa-apa, yang penting hatinya berbunga-bunga. Oh iya betul, nyambung ya. Ya, Terus di DFM Mania kita juga ada live di TikTok di @1034 DFM Jakarta. Kalian boleh pantengin di situ. Kalau mau kirim-kirim komentar, kirim salam juga boleh di kolom komentar. Atau kalian mau kirim pertanyaan via WhatsApp tentang bisnisnya Ibu Al, nanti kita bakal ulik gimana ceritanya punya bisnis catering Iya. gitu kan. Terus gimana awalnya punya bisnis catering, apa sih tantangannya Iya. gitu kan. Apalagi sekarang kan di Jakarta banyak ya Bu ya, betul. bisnis catering itu kan banjir. Iya. Nanti di segmen selanjutnya DFM-nya kita punya 4 segmen pagi ini di Inspirasi dan Mandiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Ya. Ibu, kita tanya-tanya ya. Boleh. Kenapa sih namanya daun ketumbar catering? Kalau untuk catering memang catering ya Mbak. Mm-mm. Cuman nama daun ketumbar itu saya pilih itu sebenarnya kocokan gitu. Di antara beberapa nama keluar daun ketumbar. Jadi mungkin ya bismillah itu satu keberuntungan lah nanti buat saya pribadi dan banyak orang, termasuk di dalamnya karyawan dan semuanya lah yang membutuhkan untuk makanan gitu. Terus kemudian kenapa filosofinya daun ketumbar itu? Saya memilih karena di dalam satu tangkai itu banyak sekali daunnya gitu. Nah saya membayangkan insya Allah rezeki saya bisa seperti itu. Amin. Oh iya betul tuh Ya ada betul. ilustrasinya ya. Jadi dia itu kan sebenarnya mirip kayak daun seledri gitu. Tapi daun seledri menurut saya kurang rimbun gitu. Oh justru daun ketumbar lebih banyak ya? Betul. Jadi daun ketumbar itu di dalam satu tangkainya itu bisa banyak sekali daun. Nah itu saya membayangkan itu adalah uang. Bukan Amin. daun. Amin. Mudah-mudahan juga alhamdulillah sih selama ini juga apa yang saya inginkan itu insya Allah lah Allah kabulkan. Amin. Jadi ada filosofinya sebenarnya daun ketumbar itu ya, DFM Mania. Aku kira tuh ada kayak, semua masakannya pakai daun ketumbar misalnya gitu. Enggak. Cuman Enggak ya? kalau dia untuk lalapan atau misalnya untuk makan bersama asinan, itu akan menambah kita akan nambah lagi gitu. Karena daunnya itu memang rasanya tuh spesifik banget gitu. Ibu ngomongin daun ketumbar nih, Ya. Bung ada Ibu. Itu rasanya beda nggak sih sama seledri? Sangat berbeda. Sangat berbeda, walaupun mirip ya bentuknya. Ya, kalau seledri kan kayaknya saya kalau mentah itu memang kurang suka ya. Tapi kalau daun ketumbar itu yang tadinya aku nggak suka gitu, jadi suka karena memang ya enak gitu. Biasanya dibikin lalapan ya Bu ya? Ya, dimakan mentah. Oke, ntar kapan-kapan kita cobain. Soalnya belum pernah nemu, kalau di pasaran jarang ya. Kan banyaknya seledri gitu Betul. Bu. Daun ketumbar pengen gitu cobain. Biasanya dimasak apa sih Bu enaknya selain lalapan kalau daun ketumbar tuh? Kalau daun ketumbar memang hanya untuk lalap atau hiasan ya. Lebih Garnish ke ya? hiasan untuk garnish gitu. Mm-mm. Dan dia banyak dijual di pasar Senen. Oh, jadi ngomongin daun ketumbar. Ibu awal mula bisnisnya punya catering itu ceritanya gimana? Nah. Ibu hobi masak kah gitu atau gimana? Oke. Kalau untuk hobi memang dari kecil saya itu ada 2 hobi yang saya jalan dan itu menghasilkan semua. Jadi sebenarnya aku 20 tahun itu ngerias pengantin, Mbak.
Oh, MUA. kalau Gak sekarang heran ya. ya. Terus Terus. setelah 20 tahun itu saya merasa kok ini kayak apa ya, saya pengen berkembang gitu. Saya lantas mencoba untuk mengembangkan itu dengan hobi saya yang kedua, yaitu masak memasak. Mm-mm. Dan saya orangnya suka fokus, Mbak. Jadi apa nih yang akan kita fokuskan? Jadi saya berani meninggalkan sesuatu yang sudah 20 tahun saya jalani, Mm-mm. switch ke bisnis kuliner. Agak jauh memang ya, Betul. dari rias ke Iya, masak ke dapur gitu. ya Mm-mm. begitu. Jadi awalnya memang hobi ya. Hobi, ya. Itu di tahun berapa Bu diseriusin hobinya? Saya menseriusin itu pada saat di tanggal 12 April tahun 2012. Wah, detail sekali. Jam Ya, berapa Bu? tentunya pagi, karena saya harus menyiapkan pagi hari. Oh iya betul. Awalnya dulu punya catering itu rumah-rumahan atau gimana? Ya, betul. Jadi saya sebelum buka kedai pertama Mm-mm. kali pada tanggal itu, saya coba-coba di samping saya masih merias pengantin gitu, saya coba ke tetangga-tetangga gitu untuk mengenalkan Hmm. masakan saya, yaitu rantangan, berupa rantangan. Dari satu rumah sampai akhirnya ada berapa banyak rumah. Akhirnya saya karena apa ya, saya kepingin sesuatu yang lebih dilihat atau dinikmati oleh banyak orang. Akhirnya saya buka kedai di tanggal dan tahun tadi yang saya sebutkan. Mm-mm. Nah, kemudian itu ada 2 tahunan, Mbak. 2 tahunan, tapi saat itu juga apa ya, biasalah naik turun gitu. Iya. Sebenarnya sempat sih saya juga agak, duh gimana ya gitu. Tapi akhirnya tetap jalan karena anak-anak yang mensupport saya. Oke, Ya, kedai ya kedai awalnya ya. di rumah. Nah, gitu deh temanya. Ibu, ini kan mungkin setiap orang kan punya hobi masak, Mm-mm. pengen Mm, buka usaha catering. mm-mm. Itu ceritanya gimana sih, Bu, biar misalnya modal awalnya apa yang harus disiapin biar kita bisa buka catering, biar kita percaya diri gitu kan. Ya. Itu gimana? Kalau menurut saya modal awal itu adalah nyali ya, Mm-mm. nyali karena kita akan bertemu dengan banyak customer dengan berbagai macam, nantinya pasti akan ada testimoni lah dan lain sebagainya. Tapi yakinlah apa yang akan kita jalani itu insya Allah akan berjalan gitu. Kita nggak usah bingung, aku nanti modalnya gimana ya dan sebagainya. Saya tidak bermodal. Waktu itu Waktu gimana, itu Bu? modal saya adalah alat-alat apapun itu yang di rumah, kan biasalah kita namanya berumah tangga kan senang ngumpulin Mm-mm. piring Oh iya, dan lain panci-panci sebagainya, gitu ya. panci-panci, wajan. Saya kayak kayak udah mau dipersiapkan gitu karena saya memang hobinya itu bukan mengkoleksi tapi saya membeli barang-barang itu yang kelak bermanfaat seperti itu. Mm-mm. Nah, akhirnya semua bermanfaat beneran gitu. Jadi modal saya adalah ya sudah yang ada di dompet saya seadanya sama alat-alat perang dan tanda Yang kutip memang ya sudah ada di sudah ada dapur pada ya, saat itu. ya betul. Dan Berarti akhirnya berkembang. berarti sebenarnya nyali ya Bu ya, Betul, keberanian betul, buat memulai. Tapi kan betul sekali. kadang kita suka bingung ya Bu, Mm. pengen buka catering nih, tapi pelanggannya siapa ya gitu. Pengen jual kemana ya gitu. Berarti awalnya tadi dari tetangga Ya betul, ke tetangga. betul dari tetangga ke tetangga, terus kemudian kita udah mulai apa mempublish diri lah gitu ya, sehingga akhirnya di tahun ketiga itu anak saya bilang, Mama nanti saya buatkan website aja gitu. Ya Hmm, saat itu saya juga nggak begitu tahu lah nanti pergerakannya itu akan seperti mm, apa mm, kalau mm. kita pakai website gitu. Dan ternyata seiring dengan berjalannya waktu, website itu adalah sesuatu yang ampuh. Iya, Ternyata atau ya mungkin jalan rezeki saya juga sudah mulai betul, terbuka. betul. Kayak agak merambah ke dunia digital gitu ya, Iya, untuk menjangkau pelanggan dari betul. website kan lebih luas. Betul. Apalagi sekarang ada sosial media, ya nggak, Iya. Bu? Dan Dibantu sama anak ya ya berarti. oke, dan jangan salah loh, Mbak. Selama perjalanan saya sampai sekarang, justru 90% itu pelanggan berasal dari melihat website kita. Hmm, Dari kementerian-kementerian sampai ke istana negara. ngeliat website. Iya, Jadi gimana caranya biar website itu tuh menarik? ya. Itu yang kelola berarti anak ya, Bu ya? Enggak, yang Sekarang? justru
teman anak saya. Cuman anak saya memperkenalkan saja Oke kepada oke. beliaunya. Sampai sekarang saya berlangganan dengan satu orang saja. Untuk mengelola Betul. website itu, Iya, gimana caranya menjangkau pelanggan iya betul. lebih luas lagi. Sampai Istana Negara ya Bu ya? Lihat. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti kan Bukan melihat loh Mbak, sudah pesan. berlangganan. Wah beruntung banget kita bisa cobain pagi ini ya DW-nya. Iya, Ini kalau bisa sambil makan iya, kita nih Bu ya. iya. Kalau nggak dibully ya sama pendengar ya. Oke. Ibu aku lihat di sini juga ada kue tradisional kita Iya, tadi sebutnya ya Bu ya. iya. Kalau kue tradisional ini apakah dulu berbarengan sama cateringnya atau ada tahun gimana Ibu jual kue juga? Mm-mm. Nah, kebetulan saya memang juga suka bikin kue juga gitu. Artinya Mm-mm. kue-kue tradisional yang saya bisa gitu. Saya sebenarnya otodidak kan dari ibu saya. Saya dulu suka banget memang untuk membantu ibu saya memasak. Mm-mm. Dan baru saya rasakan pada saat saya sudah tua ya. Bukan muda, karena saya sweetnya itu dari merias ke kuliner itu bukan usia yang muda lagi. Mm-mm. Di usia 43 tahun. Waktu itu Nah, ya, catat ya. Berarti nggak ada kendala untuk usia. betul Nah, nggak ada. Mm-mm. betul. Nah, saya alhamdulillah memang menyasarnya itu kepengen yang berbau-bau tradisional. Yang mungkin sudah orang lupakan gitu. Tapi saya bismillah gitu, mudah-mudahan dengan apa yang saya inginkan ini nanti akan menembus ke menengah ke atas gitu. Mm-mm. Tapi Jadi, jangan salah deh Femani, walaupun sekarang udah banyak masuk ya kue-kue dari western luar hmm, negeri, ya, tapi tetap dirindukan itu kue-kue tradisional. ya. Kayak ini kan ada risol Solo ya Bu ya. Sosis Solo, Mbak. Oh sosis Solo, terus Iya. ada lemper, ada apa lagi Bu? Dadar gulung, Dadar gulung, kemudian ada armarem armarem, dan kueku. kueku. Kuemu mana? Ini tapi kalau kue zaman dulu kan ada banyak ya Bu ya, Oh, banyak sekali. ada Nagasari yang Betul. isinya pisang, terus ada lepet juga. Lepet juga ada berapa macam. Ini kita bikin, Mbak. Cuman kan saya harus datang pagi kan ke Iya betul. DFM-nya Nggak ini. mungkin semuanya Di radio dibawa. kesayangan ini kan. Jadi ya seadanya saja. Itu pun Mm-mm. sudah agak repot juga Udah karena penuh juga meja kita Bu. ya, karena berbarengan dengan pesanan hari ini gitu. Jadi Mm, ya ini yang bisa kita tampilkan pada mm-mm. hari ini. Oh ya, anyway Ibu juga bawa rombongan nih Bu. Kita sapa satu-satu kali ya Bu ya. Ini Iya, yang kerudung merah ada siapa Bu? Oh Ibu Mary. Ibu Ivo yang mana ya? Oh yang ini. Yang ini Ibu Sri. Ibu Sri. Iya, Ini teman-teman semua Bu. ya ini yang dua ini adalah sahabat saya dari Mm-mm. UMKM Depok. Mm-mm. Mereka juga punya usaha masing-masing dan mereka top-top juga gitu. Mm-mm. Ya kebetulan kalau saya kemana-mana suka saya ajak. Nah, kapan-kapan di Demikian sini juga, duduk ya Bu ya ya. harus biar merasakan bagaimana rasanya. Oke. Iya. Sekarang Ibu daun ketumbar catering udah ada berapa anggota Bu yang bantuin? Eh, saya cerita sedikit ya. Mm-mm. Sebelum pandemi itu kurang lebih ada 20 orang. Banyak. Kemudian setelah pandemi kita menyusut, lalu kita tetap berusaha untuk eksis dan bangkit lah ya dari Mm-mm. situasi seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita harus dan mampu bertahan. Ya minta pertama memang sama Allah ya, mudah-mudahan kita dimampukan. Alhamdulillah sampai sekarang saya dibantu oleh 12 karyawan. Itu Mm-mm. cukup lah gitu. Nanti kalau misal sampai ribuan pesanan gitu, sampai di atas 2.000 3.000, kita paling ngambil teman-teman lah yang bisa membantu kita. Iya, kalau misalkan ada pesanan yang banyak Betul. gitu ya Bu ya. Iya. Tapi aku rasa 12 plus Ibu gitu kan, sama kan bagian promosinya website beda lagi. Iya, betul. Nah, berarti yang 12 ini fokus bantuin Ibu masak. Iya, betul. Ibu sehari kalau misalkan hari-hari biasa gini ya, bisa ada berapa pesanan Bu? Kalau untuk pesanan kita untuk sehari-hari itu bisa ratusan. Itu bisa di 7 sampai kalau pas lagi rame banget bisa sampai 15 perkantoran begitu, kementerian gitu. Banyak ya Bu ya? Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Nggak segmen terasa ya Mbak? nggak kerasa ya, segmen ini kayaknya kita kenalan sama produk Ibu ya. Iya, boleh. Ini kalau aku buka websitenya kan ada banyak banget. Iya. Ada yang sego pincu,
Ya, bakulan, terus aneka jajan pasar, ada bubur kendil. Ini ada berapa banyak total menunya, Bu? sementara ini yang masuk ke halal ya, halal food itu sebenarnya banyak, tapi Mm-mm. yang bisa kita daftarkan sekitar 150 produk. Itu aja udah banyak sih. Bikin puyeng ya, Mbak? Tapi sebelum kita lanjut, kita sapa dulu nih Bu, buat yang udah gabung di live TikToknya kita ada Mama Devi. Oke, Mama selamat Devi, pagi, Mama salam Devi. sehat dari Mama Devi atau Mama Yondef di Lampung. Ini jauh Oh, bener ini iya, di Lampung ya. terima kasih. Kita harus nyebrang dulu ke Ya, Lampung. nggak apa-apa. Aku belum pernah ke sana. Ibu belum Nanti pernah insya Allah ketemu ya sama beliaunya. di Lampung ya. Masih jauh sih dari aku juga masih jauh. Aku di Sumatera juga soalnya. Oke, oke. Tapi masih jauh lah dari Lampung ya. Ibu lanjut lagi ke aneka makanannya. Ya, boleh. Ini kalau kita ngomongin tentang rentang harganya dari berapa sampai berapa? Ya, oke. Kita dari produk kita dari snack box, nasi box, terus kemudian prasmanan, food stall dan lain sebagainya. Apapun dan kita juga spesialisasi tumpeng, Pertumpengan aneka ya. tumpeng iya, sama perbakulan ya. Hmm, Eh, Alhamdulillah sih kita kalau untuk snack box itu dari rate 22.000 iya, sampai ya terserah isinya mau apa kita bisa tergantung ya. betul. Hmm, Terus kemudian untuk nasi boxnya itu kita dari harga di rate 38.000 sampai tidak terhingga karena mereka terkadang untuk Bapak Menteri, untuk ya pejabat-pejabat begitulah kita biasanya menunya ditambahin dengan sangat lengkap begitu. Tentunya harganya juga berbeda. mm-mm, Jadi sebenarnya saya ini menyasarnya ke segmen menengah ke atas, Mbak. mm-mm, Tapi saya tidak menolak seandainya ada yang teman-teman yang apa menyediakan dananya tidak cukup. mm-mm. Artinya karena untuk partai besar kita masih bisa kok harganya itu mau digoyang atau dinego itu masih bisa untuk pelanggan-pelanggan yang setia ya tentunya Mm-mm. atau pelanggan baru yang mungkin mau mencoba masakan kita seperti itu. Harga bisa menyesuaikan gitu Iya ya. betul, betul. Ini ibu bawa sampel juga nih, ada tumini, bener gak sih? Ya betul. Tumpeng mini maksud Iya, kita, DV Mania. namanya jadi di sini tuh mini. Yang paling best seller, sering Ya, banget dipesan, itu apa? yang paling best seller di kita itu adalah nasi bakar. Ya kebetulan saya bawa ya hari ini. Nasi bakar itu menunya juga komplit ya. Ada ayam goreng atau bakar, terus kemudian ada kayak cakalang ternate, Mm-mm. terus kemudian ada apa? Tumisan. Tumisan itu sayur yang boleh dipilih apa saja. Kita bisa sayur apa saja yang mau dipesan bisa. Meskipun sudah ada di menu, tapi kalau mau custom juga bisa. Jadi Hmm, nggak melulu harus itu aja. Terus kemudian kita juga ada nasi timbel. Nasi timbel itu nasi putih yang dibungkus daun. Itu aneka lauk dan nanti bisa kita lihat atau apa teman-teman baru kita mm-mm. yang belum tahu website kita bisa dilihat di website, di apa Instagram, kemudian Facebook, semua lengkap ada. Ketik aja di www.daunketumbar.com. Nah, di Yes. situ udah banyak menunya DV Mania, tapi di sini aku lihat ada aneka salad juga, Ya, es. ya. Cuman salad itu biasanya ada di prasmanan, Mbak. Oh iya Salad betul, betul. Bangkok, asinan, salad buah dan sayur, apa saja. Pokoknya apa yang kita ada di katalog itu kalau misal pelanggan atau customer kurang menyukai, bisa diganti dengan Oke. apa yang mereka inginkan. Berarti di prasmanan ini sebenarnya es atau salad itu pelengkap gitu ya, Bu ya. Betul. Tapi bisa juga custom, Iya, kalian iya. pengennya apa gitu. Menurut Ibu sebagai owner dari Daun Ketumbar Catering, apa sih yang spesial atau yang bikin beda sama produk lain? Nah, Silakan, Bu. iya. Saya sebenarnya bukan berani menggaransi ya, akan Mm-mm. tetapi alhamdulillah dari repeat order sekian banyak pelanggan kita, akhirnya kita tuh merasa percaya diri gitu loh Mbak, bahwa Mm-mm. kue-kue kita itu mungkin memang berbeda dari yang lainnya. Mungkin dari tingkat keawetannya, padahal kita tanpa pengawet masaknya. Iya, Akan tetapi mungkin kita main di apa tanek itu apa ya? Ya kayak gitulah iya pokoknya masaknya sampai ya mateng sampai gitu. tanak gitu Heeh. loh.
Jadi kayak misal santan itu semua harus kita rebus dulu. Terus kemudian pewarna kita memakai pewarna alami seperti daun pandan, daun suji, terus kemudian daun katuk. Terkadang kita pakai Daun katuk daun juga katuk bisa untuk jadi nasi hijau. Kita pakai daun katuk sama daun pandan. Jadi kita hanya main dedaunan juga. Karena saya takut kalau pakai pewarna. Dan mohon maaf nih, biasanya di Istana Negara itu kita jadi kayak dididik gitu loh Mbak, dididik untuk tidak memakai macam-macam yang aneh-aneh gitu loh. Karena di Istana Negara kan masakannya juga banyak sekali rentetan peristiwa yang harus diperiksa makanan tuh baru sampai ke Bapak Presiden begitu kan Iya gitu betul. dan menteri-menterinya gitu. Jadi beliau itu harus makanannya itu juga harus bebas dari apapun gitu. Dan itu juga ada dokter kan khusus yang memeriksa. Jadi dari situ saya kebawa gitu loh. Jadi makanan pun enak gitu tanpa yang aneh-aneh gitu. Berarti dari segi masakan nggak ada yang namanya pengawet, Iya, pewarna iya, iya, buatan. betul. Dan Semua memang berbeda Mbak. Eh, dari segi rasa itu ya, ya saya bukan promosi ya, ya tapi nggak apa-apa juga promosi. berdasarkan apa pelanggan ya, testi dari pelanggan itu seperti itu. Oke. Ibu ini kan kalau kita hitung dari tahun 2012 sampai hari ini, itu tuh berarti udah lama lah ya. Ya, Udah jalan 10, 13 tahun. 13 Iya, tahun. Itu kan struggle-nya ibu, pasti yang tahu ibu dong ya iya, kan. Perjuangan ibu dari awal buka bisnis catering, iya, sampai sekarang dipakai di Istana Negara. iya. Itu suka dukanya apa bu kalau catering? Sebenarnya sih kalau sukanya sih sebenarnya malah lebih banyak dari dukanya ya, alhamdulillah gitu. Mm-mm. Cuman kita ini memang harus apa ya, harus konsisten. Terus Mm-mm. kemudian istiqomah lah gitu dalam kita memasak, dalam mengolah makanan, bahan baku itu jangan sampai kita itu yang apa melenceng dari apa yang seharusnya seperti itu. Jadi pemilihan bahan baku itu juga harus, aduh, pokoknya harus TOP BGT lah, harus top banget. Top Karena banget. Nggak pakai betul, pakai tanda seru. ah, karena tanpa itu pun nanti mempengaruhi masakan kita, Mbak. Mm-mm. Jadi nggak boleh kita itu sembarangan gitu. Jadi meskipun kita tidak dilihat sama customer, tapi yang namanya kebersihan, hygiene dan lain sebagainya gitu, itu harus memenuhi persyaratan. Karena Hmm. nanti sampai ke tangan, ke mulut konsumen ini benar-benar yang harus oh enak. Ini memang makanan istimewa seperti itu. Kalau sukanya bisnis catering? Sukanya itu pada saat kita sudah menemukan jalan rizkinya ya. Mm-mm. Karena pada saat awal kita merintis itu juga nggak perlu kita ceritakan lah ya. Mungkin teman-teman Struggle UMKM banget lah juga ya. ya dan kita harus apa ya benar-benar pantang lah untuk putus asa gitu. Jadi benar-benar yang kalau misalnya kita mendapatkan rintangan atau bahkan komplain dari pelanggan, kita jangan putus asa dan jangan marah-marah gitu. Malah justru eh, saya tunggu apa komplainan pelanggan ini bisa membuat kita makin maju dan bisa memperbaiki diri. Hmm. Tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya. Betul, kan itu bisa dijadikan evaluasi gitu. Kita Betul. koreksi kurangnya Iya, apa ya. iya, Namanya kan kita jualan buat betul, pelanggan, betul. bukan buat kita makan juga. Buat pelanggan, jadi harus Iya, memenuhi selera mereka. Ibu balik lagi ke produknya. Ibu kalau misalkan snack box atau catering nasi box gitu, ada minimal order nggak ya. biasanya? Oke, kita dulu sebelum pandemi itu 50 box, Mbak. Oh iya. Iya, atau kalau prasmanan ya kita paling tidak 100 porsi Mm-mm. begitu. Tapi setelah pandemi kita apa kita pelajari ternyata terkadang kan yang masuk kantor tuh sedikit. Akhirnya kita Iya, turunkan volumenya. Volume pemesanan paling sedikit 30 box. Kalau minimal untuk ya. prasmanan ya tetap 100 karena kita kalau prasmanan kan lebih agak rumit lah gitu. Jadi masak sedikit repot, tapi kalau sekalian banyak itu malah malah enak kitanya. Oke, berarti minimal kalau untuk snack box atau juga nasi box minimal 30 tadi ya, Bu ya? Ya. 30. Kalau catering 100 porsi Ya. minimal. Nah, untuk tumpeng, pemesanan tumpeng itu bisa dari 20 porsi. Tumpeng 20 Iya, porsi. sampai
pernah 100 porsi juga. Jadi kita bikin besar sekali. Berarti nggak ada batas maksimum lah ya, Iya, Bu. iya. Minimumnya yang ada. Betul. Oke, Ibu kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Biasanya kan kalau orang-orang yang buka bisnis Mm-mm, catering, mm-mm, kuliner, mm-mm, kebanyakan ya Bu mm-mm, ya, mm-mm. punya background tata boga. Iya, At least kalau nggak sekolah formalnya tata boga atau kuliahnya tata boga, ngambil kursus tata boga iya juga. Kalau Ibu betul. ada cerita lain nggak? Ngambil kursus di Iya, mana gitu misalnya? iya. Mungkin kalau udah sekaliber ini mungkin ya, Mm-mm. mungkin kuliahnya di luar negeri kali. Tapi alhamdulillah saya dilahirkan dari seorang ibu yang suka memasak begitu. Mm-mm. Jadi saya tegaskan sekali lagi saya otodidak semuanya. Semuanya. Ya, akan tetapi saya bukan orang yang malas belajar. Artinya seandainya jika ada seminar atau pelatihan apapun itu saya suka ikutin juga. Aktif. Justru setelah saya punya usaha ini gitu. Karena saya yakin juga ilmu yang kita miliki bisa dikembangkan dengan baik. Nah, bukan bukan saya mengajak untuk tidak sekolah di Tata Boga. Tata Boga sangat bagus dan memang atau sekolah-sekolah chef gitu yang sekarang Mm-mm. banyak berkembang begitu. Menurut saya untuk pemula sebaiknya tetap menjalankan itu karena nanti banyak ilmu di sana yang akan didapat tentang semuanya begitu. Jadi untuk persiapan eh, materi, mental dan lain sebagainya itu nanti akan didapat di akademisi seperti itu. Saya tetap menganjurkan teman-teman yang lain untuk tetap atau anak-anak muda ya, remaja yang tertarik kepada dunia kuliner, sebaiknya kalian sekolah yang baik lah gitu. Jangan kayak saya. Saya tersesat tapi ada arah jalannya Oke. seperti itu. Berarti dari Ibu kita belajar kalau misalkan kita pengen bisnis, ya aktif. Betul. Tetap harus belajar. Harus. Mm-mm. Itu wajib. Dan kita wajib untuk punya organisasi seperti itu. Karena organisasi bisa mengembangkan yang ada di diri kita. Jadi nanti kita enggak melulu itu-itu saja produk kita. Karena Mm-mm. menurut saya perkembangan yang baik itu adalah setiap 2 atau 3 bulan sekali kita punya produk baru. Nah, itu dia. Biar ada yang dipromosin gitu kan, Bu. Ya, betul. Tapi Bu tergabung juga nih di Jakpreneur itu sejak kapan? Sejak Eh, awal buka atau? oh enggak, saya justru baru-baru ini aja Oh, gitu. baru-baru Iya, ini ya. tapi asik gitu. Di situ tuh kita banyak ketemu teman-teman UMKM, teman-teman pelaku bisnis kuliner gitu. Jadi itu makin membuka cakrawala saya gitu. Oh, ternyata misal kita ketemu sama teman yang sedang mau merintis gitu, kita sikapnya harus seperti apa kepada mereka. Saya lebih senang dan cenderung menyemangati mereka untuk tidak pantang menyerah lah gitu karena di dunia kuliner itu sebenarnya sangat menjanjikan kalau kita fokus dan serius. Itu dia, dia memang ya. Kan sebelum kita buka bisnis ya, Bu ya. Selain kita apa namanya memperhitungkan kita mampu, kita kan Mm-mm, juga harus baca pasar. mm-mm, Kira-kira kalau kita mau bisnis ini perform nggak ya atau jalan ya, nggak ya gitu. mm-mm, Menurut Ibu, Ibu kan udah lama ya pelaku bisnis kuliner. mm-mm, Prospeknya di Jakarta atau mm-mm, di Indonesia lah, kira-kira mm-mm. apakah masih besar untuk membuka bisnis kuliner atau gimana? Menurut Ibu? Kalau menurut saya untuk bisnis kuliner ini, apalagi di Jakarta, Mm-mm. pesaingnya sangat kuat dan banyak sekali. Tapi kita harus yakin bahwa kita juga mampu bersaing. Di situ, Mbak. Karena satu tangan orang memasak dengan yang lain itu berbeda. Disitulah ada letak rezekinya. Tergantung usaha kita. Akan tetapi untuk yang tidak sungguh-sungguh jangan coba-coba. Karena saya juga kurang setuju kalau orang itu tidak suka tapi mau ini lagi ngetren gitu. Mm-mm. Padahal itu nggak bisa dijadikan patokan. Yang Hmm. bisa dijadikan patokan adalah bahwa di Jakarta ini pun meskipun banyak pesaing masih banyak peluang rezeki buat orang-orang pelaku bisnis kuliner. Jadi jangan pernah merasa berkecil hati bahwa nanti di sini akan digerus atau bagaimana, asalkan produk kita itu mumpuni, bisa ditampilkan
bisa dipertanggungjawabkan. Itu tadi tips dari Ibu. Sama tadi aktif ya Bu ya? Iya, Ikut iya, organisasi, iya, harus komunitas. itu. Iya, Dan kita open minded, iya. kebuka. Apa sih yang Mm-mm. lagi tren Ya, misalnya gitu dan kan? apa sih yang lagi disukai sama customer Mm-mm. gitu. Kayak gitu kita juga ikutin gitu. Ibu daun ketumbar catering ini kan kalau aku lihat kan makanannya tradisional Indonesia ya Bu ya. Iya. Ada nggak menu-menu Western misalnya atau menu-menu lain Hmm, atau khusus memang Indonesia Nusantara? ya. Saya lebih memilih kepada apa Indonesia saja tradisional, Nusantara ya, Nusantara. Mm-mm. Karena pelaku bisnis Western dan lain sebagainya itu kan apa ya, customernya juga terkadang itu memang tertentu. Mm-mm. Jadi saya memilih yang customernya banyak supaya tetap berlangsung Iya, iya. Yang gitu. udah biasa lah di lidah masyarakat Indonesia Ya. gitu ya, Bu ya. Kalau sekarang berarti Ibu kedainya atau tempatnya satu atau ada beberapa kalau di Jakarta? Saya sebenarnya bisa disebut saya tidak ada tempat untuk dine in, Mm-mm. tapi lebih kepada ghost kitchen kalau saya bilang. Oke. Ya, jadi tidak kelihatan aktivitas kita, tapi di dalam rumah itu dari subuh sampai terkadang sampai sore itu nggak ada berhentinya. Artinya kita tetap apa ya melakukan aktivitas yang sangat aktif. Ibu nggak punya cita-cita, "Oh, pengen punya dine ini biar ketemu langsung gitu." Boleh, memang itu sebenarnya satu cita-cita saya ya. Hmm. Cuman saya belum tahu kapan terrealisirnya. Tergantung Allah mau kasihnya. Soalnya teman-teman juga, buka dong, ini kamu tuh makanannya, masakannya enak, pasti laris gitu Iya ya, betul insya betul. Allah gitu. Sama ini Bu, satu lagi biasanya kalau mereka pelaku bisnis kuliner tuh khususnya yang online gitu ya Bu ya. Mm-mm. Mereka suka buka kelas masak. Nah, Hmm. kalau Ibu buka kelas juga atau gimana? Kalau buka kelas kan kita Eh, bisa join. kalau untuk buka kelas atau berbagi ilmu, Hmm. saya sebenarnya bisa dikatakan 24 jam. Jadi Hmm. sudah banyak pelaku-pelaku usaha dari teman-teman UMKM ini yang banyak apa ikut belajar gitu apa yang mereka inginkan atau apa sih yang mereka nggak bisa tapi nantinya itu bisa dijual gitu bahkan teman-teman kita juga udah yang banyak yang sukses menjual dagangannya dari hasil membuka kelas itu tadi. Wah, menarik ya. Ibu, alur alur pemesanannya tadi kan nggak ada dine in berarti ya Bu ya. Iya, Semuanya online, serba online. online untuk Iya, pemesanan. iya betul. Dari Ada sih kadang yang beberapa orang datang langsung ke kantor kita juga banyak. oh, ada yang Iya, langsung, tapi betul. kebanyakan sekarang masih Online. online. Alhamdulillah online pun masih banyak yang percaya gitu. Mm-mm. Kalau online tuh biasanya berarti selain dari website, apa dari WhatsApp? Ya, dari WhatsApp. Dari WhatsApp langsung Ya, ya. atau telepon kantor gitu, Hmm. telepon di rumah. Biasanya kalau pemesanan gitu, Ibu terimanya kayak hamin berapa Ya, acara atau ada batas? sebenarnya kita itu boleh dijuluki juga ratu dadakan. Karena Oh, dalam waktu yang misalnya 2 jam nih, 2 jam atau mm-mm. 3 jam mereka pesan mau ada pesan tumpeng atau nasi box, snack box gitu kita kita bisa alhamdulillah. Tapi paling tidak tolong juga untuk customer jangan suka dadakan. Ini saya lebih suka 1 atau 2 hari sebelumnya dipesannya seperti itu. Jadi kalau dadakan kita juga senang sih Mbak karena ya otomatis kan mereka ternyata percaya sama kita gitu. Mm-mm. Tapi alhamdulillah semua bisa kita cover. Ya berarti hamin 1, hamin 2 gitu lah ya Ya, Bu ya, iya, minimal. ya. Kalau bisa dari jauh-jauh hari biar kita bisa mempersiapkan. Enggak juga Mbak. Kalau jauh-jauh hari juga banyak. Cuman mereka kebetulan senang yang 1 atau 2 atau Hmm, 3 lah kurang kurang 3 hari mereka sudah hamin 3 gitu Amin ya. 3 ya. Tapi pernah berarti hari itu juga ditelepon. Ya, kita kemarin jam setengah 8 ditelepon, jam 11 itu tumpeng sudah harus sampai ke TNI ya. Saya takut didor, Mbak. Betul. Makanya saya langsung bikin, alhamdulillah bisa. Spesial guest Ibu atau spesial customer Ibu selama Ibu menggeluti bisnis ini Mm-mm. dari mana aja? Justru Kementerian Kesehatan itu hampir setiap hari, terus Hmm. BPOM
Terus kemudian eh, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Banyak lah tapi ya Bu. sekitar 90% kementerian di Jakarta ini sudah jadi pelanggan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Tepuk tangan guys. Terima Kedepannya kasih. harapan Ibu buat Daun Ketumbar Catering itu seperti apa? Ya. Saya Bismillah ya ingin memohon kepada Allah SWT dan teman-teman customer yang selama ini sudah baik sama kita, karena alhamdulillah dengan mereka kita bisa jadi seperti ini. Saya ke depan kepingin tetap eksis di dunia ini sampai saya tidak berdaya. Ya sampai akhir hayat lah gitu. Artinya selagi saya diberi sehat, saya ingin tetap setia pada bisnis ini dan mudah-mudahan tetap berkembang, makin maju dan bersinergi buat siapa aja gitu. Karena saya juga suka kalau kita udah kelebihan order, kita suka minta tolong sama kawan-kawan gitu. Jadi ya mudah-mudahan mereka juga masih tetap diberikan rezeki yang berkah banyak gitu ya, terus sama kesehatan yang baik itu aja. Oke. Ibu kita sapa juga nih dari TikTok. Oke. Dari Mak Cikraf. Oh ya. Terus Selamat pagi Mama. terus juga dari Mbak Lili Nelly. Oh ya. Nah, itulah dia ya DV Mania ya. Terus ada lagi nih sebenarnya beberapa. Iya. Nah, Ibu biar lebih mengenal lagi mungkin tipsnya buat pendengar kita DV Mania. Tips atau pesan Ibu buat mereka yang pengen mulai bisnis kuliner. Silakan Bu. Ya. Sebenarnya sih bukan pesan ya, saya hanya menitipkan salam semangat gitu, bahwa apapun yang akan kita mulai itu insya Allah akan berkembang asal kita tidak mudah menyerah dan tetap semangat untuk menjalankan bisnisnya, baik yang sudah berjalan maupun yang akan merintis gitu. Selamatlah buat teman-teman yang ingin bergabung dengan dunia kuliner ini, karena di dunia kuliner ini insya Allah tidak ada matinya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Ibu Al, owner Daun Ketumbar Catering. Sama teman-temannya juga, makasih ya Bu ya. Semoga sukses terus buat Daun Ketumbar Catering, makin berkembang. Semua harapan-harapan Ibu tadi teramini, terwujud, amin. Dan DV Mania tayangan ulangnya talkshow kita pagi ini bisa kalian tonton nanti di channel YouTube kita di @1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Dan makasih banyak buat kalian yang udah pantengin kita di live TikTok di @1034 DFM Jakarta. Kalau belum follow, silakan follow dulu ya. Kalau gitu Nurul juga kru yang bertugas, Ibu Al dan teman-temannya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.